Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia, masih bersama dengan Pak Metiko. Pak Metiko, pernikahan dalam agama Buddha itu maknanya apa, Pak Metiko? Sebenarnya maknanya sangat luhur. Sang Buddha sendiri menjelaskan sebagai sadara Brahmacharya. Sadara Brahma Charya. Carya. Artinya hubungan atau perkawinan suci. Perkawinan suci. Ya, disebut Brahmacharya karena manusia itu lahir, ya bahkan Buddha itu lahir kan dari perkawinan ayah dan ibunya, Oke. Raja Sudodana dan Ratu Maya Dewi. Tanpa adanya perkawinan bodhisattva atau calon Buddha nggak akan muncul di bumi ini. Dan Siddhartha nggak akan lahir. Oleh karena itu perkawinan disebut sesuatu yang suci, sesuatu yang sakral, ya, bukan pemuasan nafsu semata, bukan objek untuk pelampiasan, Oke. Ya. Bukan properti. bukan properti, dan juga perkawinan itu bukan kepepet karena teman-temannya sudah nikah terus kita Seolah-olah ya, berlomba kok guru. iya, kok dia nikah udah gitu kan, bukan seperti itu. Oke. Ya, jadi pernikahan adalah pilihan. Oke. Pilihan untuk menjalankan salah satu kehidupan suci sebagai berumah tangga. Karena di dalam agama Buddha ada dua pilihan. Satu pabajita, yaitu tak berumah tangga. Oke. Kedua namanya garawasa, berumah tangga. Oke. Gitu. Jadi di agama Buddha moderat. Anda mau berumah tangga silakan dengan menikah ataupun tidak menikah, karena berumah tangga ya bisa menikah ataupun tidak menikah. Tapi apakah kemudian lebih sempurna dengan melakukan pernikahan atau ya udah mau enggak juga nggak Itu apa-apa? opsi. Karena kebahagiaan tidak bisa ditentukan, Oke. dijustifikasi dari pernikahan. Oke. Banyak juga orang yang sudah menikah walaupun dia beragama Makin Buddha tapi stres. cerai. Karena mau nggak cocok satu sama lain, kan? Dari yang Nggak- cocok juga nggak akan ketemu Iya, juga kayaknya Pak. Ya? nggak cocoknya bukan setahun 2 tahun, setelah 10 tahun, setelah 15 tahun baru ketemu nggak cocoknya. Ini kan Aneh juga ya. aneh juga kan. Dari awal karena harusnya nggak cocok, waktu masih perkenalan, masih pacaran bahasa umumnya kan. Wah, aku nggak cocok nih sama kamu. Tapi ternyata nggak cocoknya itu setelah anaknya besar. Kan terjadi juga di masyarakat. Kadang saya memberikan pendampingan konseling agar tidak terjadi perceraian. Ada juga yang sudah break, udah cerai hampir 5 tahun. Setelah ketemu saya, ternyata setelah mereka 5 tahun sama-sama pisah, tidak menemukan jodohnya juga. Akhirnya saya bujuk untuk rujuk kembali untuk ini menikah ulang lagi. Ada, dan terjadi itu. Dan kembali rujuk Dan lagi. kembali lagi rujuk. Ya sama jodoh nggak kemana. Kamu pisah, ya bercerai, cari masing-masing, cari yang laki ya cari, yang istrinya juga cari, ternyata nggak menemukan yang pas. Setelah curhat, terus mantan suami karena udah menikah lagi, belum, ya udah ajak kemari aja, ngobrol, temuin, nikah, saya berkahi, gitu. Jadi memang konsep kebahagiaannya bukan ditentukan mereka yang sudah menikah Atau juga, tidak menikah. atau tidak menikah. Karena kebahagiaan itu ditentukan oleh masing-masing dulu. Oke. Ya, oleh pribadi dulu. Ketika saya merasa nyaman dengan Sultan merasa nyaman dengan saya, nah itu akan timbul kebahagiaan. Oke. Ya, pertama kan bahagia itu kalau kita beda pasangan, ya, maksudnya dalam satu pasangan, ya, karena satu perbedaan usia, perbedaan kedewasaan, kan nyaman dulu, nyaman nggak? Kalau nggak nyaman, ya nggak bisa melakukan perkawinan jangka panjang, Oke. karena nanti pasti konflik. Oke. Nah Pak Metiko, kalau di Islam itu kan memang pernikahan itu dimaknai seperti ibadah, penyempurna agama dan lain-lain sebagainya lah. Nah tapi kalau di Buddha sendiri, peran di dalam pernikahan itu agama Buddha ini seperti apa, Pak Metiko? Pada dasarnya ajaran Buddha itu tidak menekankan seseorang untuk menikah atau tidak menikah. Oke. Itu kan pilihan, Oke. ya. Kemudian kalau dia mau menikah, Sang Buddha juga memberkahi dengan ajaran-ajarannya untuk berumah tangga atau kehidupan sebagai garawasa. Itu banyak sekali ajarannya untuk para berumah tangga. Karena Sang Buddha juga didukung oleh para berumah tangga, ya. Oke. Penyokong-penyokongnya juga ada para raja, ada bangsawan, ada orang biasa, semuanya saling mendukung Oke. kehidupan Buddha itu sendiri dalam membabarkan ajarannya. Oke. Ya, selama
kurun waktu 45 tahun. Bahkan para raja sendiri juga menyiapkan tempat khusus gitu kan untuk Buddha. Nah, ketika melihat hal itu tentu Buddha memberikan wejangan, memberikan berkah-berkah melalui wejangannya itu untuk mereka yang berumah tangga. Nah, makanya ajaran Buddha itu fleksibel. Anda mau menikah ya silahkan, tidak menikah ya kan. Tapi rule-nya ini, pedomannya ini. Kalau Anda menikah ini pedomannya sebagai berumah tangga. Kalau Anda tidak menikah dan tidak mau menjadi biku ya ini pedomannya. Nah, kalau pedoman itu seperti apa berarti Pak Metiko? Pedoman atau dasar pernikahan dalam agama Buddha itu ada 4. Oke. Ada 4 dasar seseorang untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Ini dasarnya ya, 4 pondasinya untuk berumah tangga yang Sang Buddha ajarkan. Yang pertama adalah sama sabda, sama dalam keyakinan. Oke. Apa itu sama dalam keyakinan? Keyakinan ini bukan hanya soal agama. Oke. Ya, keyakinan ini adalah meyakini satu sama lain. Tapi kesamaan agama juga menjadi Ya, salah satu faktor. juga. Salah satu faktornya. Karena kalau kita ngomong hanya agama saja, sabda itu hanya diasumsikan ke agama saja, itu kurang pas. Oke. Karena ada juga yang agamanya sama, Tapi tapi cerai, yakin. gitu kan? Kan setelah 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun menjalani rumah tangga bersama, tiba-tiba mereka memutuskan bercerai. Berarti kan agama saja nggak cukup. Iya. Makanya keyakinannya ya itu harus diperluas, bukannya cukup agama cakupannya apa sih? Amal ibadah, praktek ritual dan sebagainya, ini kan namanya sekup agama, gitu kan? Tapi yang lebih luas lagi adalah saya meyakini secara pribadi masing-masing bahwa saya akan bahagia dengan si A, saya akan bahagia dengan si B. Apapun yang terjadi, aku yakin sama dia. Nah, karena trust, rasa yakin satu sama lain ini juga modal yang enggak kalah penting dan malah menjadi modal dasar. Kalau nggak yakin ngapain berumah tangga? Ya. Kan ya kita sama-sama loh satu iman satu agama, tapi nggak yakin kan nggak bisa juga gitu loh untuk menikah. Karena kita yakin ya, kadang walaupun beda agamanya nikah. Ya, walaupun di Indonesia ini Kementerian Agama tidak menyetujui, tapi kan negara mengakui silakan dilakukan di catatan sipil. Anda bisa menikah dengan beda agama karena Indonesia kan mengakui kebebasan juga, gitu kan. Walaupun kalau kita ke KUA atau ke satu agama tidak bisa ya ke catatan sipil. Ya, karena Undang-Undang Perkawinan tahun 74 belum diubah. Bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan dilakukan secara agama dan dicatatkan ke negara. Dua hal itu ya. Dua hal itu. Dijalankan. Nah, kalau agamanya beda kan nggak mungkin. Makanya perkawinan yang beda agama biasanya hanya memilih jalur negara. Catatan sipil agar di KTP kakaknya, nanti akta kelahirannya ada nama ayah dan ibunya. Kalau hanya agama saja tidak didaftarkan ke negara, tidak dicatatkan ke negara, perkawinan ini nikah siri ya, atau nanti di KTP kakaknya kan bermasalah juga. Ya. Nah, akte kelahiran anaknya hanya nama ibu, tidak ada nama bapak. Ya gitu. Ada di Undang-Undang Perkawinan semua diatur sejak tahun 74. Ya. Kemudian di dalam Buddhis bagaimana fleksibel? Anda mau menikah beda agama atau satu agama silahkan. Yang penting pondasi dasarnya adalah sama-sama yakin. Yakin nggak kamu menikah sama dia? Jadi memang lebih mengembalikan ke pribadi masing-masing. Ya. Karena nanti kalau sudah konflik, sudah bermasalah, urusan rumah tangganya ribut, ya masa mau salah-salahan karena ini agamanya sama kan nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Kalau agama beda mungkin bisa jadi salah-salahan. Ya kamu sih nggak seiman sama aku, kamu sih. Nah, tapi kalau agamanya sama terus konflik bisa. Ini apa? Berarti ada faktor kedua yang harus dipenuhi dalam membangun rumah tangga. Sama sila, sama dalam moralnya. Sama dalam moral. Nah, penjelasannya seperti apa tuh Pak Metiko? Kita akan jelaskan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Masih bersama dengan Pak Metiko. Kita masuk ke faktor yang kedua. Sama-sama apa tuh moralitas sama ya? dalam moralitas atau sama sila. Nah, sama dalam moralitas ini artinya suami istri memiliki kesamaan moral.
asam moral, kalau di Buddhis ada 5 aturan moral. Sebenarnya 5 aturan moral ini universal juga, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak asusila, poin ketiganya, ya kan? Tidak berbohong, tidak minum minuman keras ya atau hal yang memabukkan. Ini kan sebenarnya standar moral umum, gitu kan? Kemudian kalau moralnya ini sama, suami istri itu tidak saling membohongi, ya. Suami istri ini tidak saling berbuat asusila masing-masing. Ini rumah tangga kan jalan. Kadang kan faktornya kan ada 2, satu punya selingkuhan, will ya kan? Yap. Karena sila ketiga, atau dia nggak punya will tapi doyannya jajan. Ada kan? Iya, iya, Dia nggak punya will ya, tapi dia Jajan. jajan. Itu kan ada kan, karena dunia sekarang kan. Dan itu sangat mudah Sangat sekali. mudah. Tinggal klik dia. Perkembangan teknologi. Ya. Nah, kemudian bohong. Saling membohongi, tidak jujur satu sama lain. Meskipun kecil-kecil juga Ya, bermasalah ya. ini akan bermasalah. Walaupun agamanya sama, tapi kemoralnya tidak sama, bercerai. Pasti. Karena salah satu penyebab perceraian itu bukan karena faktor agama. Jarang sekali perceraian karena faktor agama, tapi karena faktor moral. Oke. KDRT, kekerasan. Yang lagi rame ya. Iya, Ada artis KDRT. mukul. Nah, itu kan kekerasan, itu menyebabkan perceraian karena moralnya, ya, moralnya nggak sama. Makanya moral ini adalah faktor kedua yang paling mempengaruhi di dalam berumah Kalau tangga. ekonomi ini masuknya di moral Nanti, atau? berikutnya. Oh, berikutnya. Oke. Gitu. Karena itu menjadi faktor juga. Menjadi kan? faktor juga, Oke. ya. Nah, yang penting moralnya ini punya standar atau satu frekuensi yang sama, ya. Vibrasinya sama. Meskipun pendidikannya berbeda, daerahnya berbeda. Meskipun agamanya juga berbeda. Meskipun agamanya Kan juga ada, berbeda. karena suami istri ada agamanya nggak sama, walaupun dulu menikahnya satu agama, karena mengikuti aturan pemerintah. Tapi kemudian dalam pernikahannya kembali ke agama masing-masing. Anaknya kesepakatan, ngikut suami atau istri. Kalau anaknya perempuan ngikut istri, kalau anaknya laki ngikut suami. Ada yang seperti itu, dan itu harmonis sampai akhir hayat. Saya menemukan juga, gitu kan. Berarti faktor agama yang beda agama itu juga nggak pengaruh banget, gitu loh. Moralitas ini yang malah jauh lebih. Ini mungkin pengaruh. bisa dijadikan semacam ini kalau mau menikah bibit-bibit bobotnya seperti ini nih, itu bisa jadi. Bisa jadi dia di faktor moral. Oke. Ya, tapi kadang kita juga nggak bisa menjustifikasi bahwa yang kelihatannya moralnya bagus, good attitude, good look, itu juga ternyata moralnya bagus. Karena kelihatan casingnya luar. Seperti kita lah mau kenal cewek kan pasti good looking ya harus terlihat personalnya itu bagus. Bawa sesuatu rapi. dulu. Iya. Ini kan nggak jaminan. Maka moral itu nanti setelah berumah tangga ketahuan. Suamiku tukang bohong, nggak dibohongin mulu, gitu kan? Ada. Dan itu banyak case. Kemudian faktor yang ketiga, namanya sama caga, sama dalam kemurahan hati. Kemurahan hati ini apa? Ini hubungannya luas. Kemurahan hati ini bukan hanya kemampuan materi, ya kan kadang ada suami istri yang rada pelit nih suaminya, ya kan kalau udah gajian ya istrinya dikasih sacret, padahal kebutuhan rumah tangga banyak. Ini kan menjadi masalah juga. Tapi kemurahan hati ini dijabarkan luas lagi, yaitu mudah memaafkan. Mudah memaafkan. Iya, hatinya itu murah. Dia nggak gampang marah. Kadang ada suami yang cuma ngasih duit, tapi gampang marah, emosional, temperamen. Akhirnya dan dinamika rumah tangga itu dalam keseharian pasti dijumpai perdebatan. Pasti dijumpai perdebatan. Makanya murah hati ini diutamakan juga. Bukan perdebatan yang dihilangkan, tapi cara kita memaafkannya. Betul. Ketika saya dengan istri saya bermasalah, saya adalah orang pertama yang minta maaf. Walaupun kalau kita logika kan saya nggak salah. Tapi dalam logika wanita kan ingat aturannya perempuan selalu benar. Perempuan benar, yang kedua kembali ke yang pertama. Maka kita ngalah aja. Ngalah ini kan bukan berarti kalah. Maaf ya yang ibu-ibu ya, bukan begitu. Nah, tapi mengalah ini bukan berarti kalah. Mengalah karena kita tidak mau konflik. Mengalah karena kita tidak mau ribut, malu, sudah dewasa kok ribut karena hal kecil. Makanya seorang lelaki dituntut tuh bisa murah hati. Dan mayoritas yang bercerai pun akhirnya menyesal ya. Iya, menyesal. Karena kenapa nggak mungkin aja. Nah, gitu kan, ya. itu kecilan. Pada kemurahan hati ini dibutuhkan. Karena kemurahan hati ini bukan hanya hubungannya dengan
menafkahi saja. Oke. Ya kan tadi saya bilang bahwa ada kadang suami yang habis gajian itu pelit, ngasih istrinya jelek. Tetapi kalau untuk beri hobinya ada nih tuh. Ya, saya punya teman ini kalau hobinya dia nggak nanggung-nanggung. Iya. Ya, ada kok hobinya gitu. utama dulu kan. Mau akuarium kayak ikan kayak burung kayak apa kayak kan ada. Lagi kan cukup Itu punya juga hobi. bisa jadi persoalan juga Iya, berarti ya. kadang ada yang ya. sampai maaf ya, pendidikan anaknya terabaikan, ya, keluarganya terabaikan, tapi lakinya sibuk mengurusi hobinya. Hobinya, oke. Ini masalah juga. Ini berarti nggak mengenal yang poin ketiga sama jaga, sama-sama murah hati. Oke. Karena murah hati ini luas sekali. Iya, iya, Ya, iya. jangan sampai bapaknya bisa ngerokok, anaknya mau sekolah nggak punya Nggak punya uang jajannya. jadi terbuai gara-gara hobi. Iya. Kebetulan hobinya jajan. Ya, cilaka kan. Celaka udah kalau gitu. Makanya saya sering wanti-wanti ke teman saya, ya. Saya nggak melarang orang untuk seperti itu, tapi utamakan masing-masing. kebutuhan keluarga terpenuhi. Anda mau ngerokok, mau apapun, mau karaoke silahkan. Mau punya hobi apapun yang mahal-mahal silahkan. Tapi utamakan kebutuhan rumah. Istri, anak tercover semua. Jangan sampai nanti mau beli beras bingung, tapi untuk hobinya nggak bingung. Ini kan ada orang yang seperti itu, ini salah. Kemurahan hatinya nggak ada, gitu kan. Kemudian yang terakhir, yang nggak kalah penting dan menjadi kunci dari semuanya adalah sama-sama bijaksana atau dalam bahasa Pali Bijaksana. atau dalam bahasa Peles panya atau prasnya jika satu kata. Nah, bijaksana itu apa? Bijaksana itu kita bisa mengkonter sebuah persoalan yang besar menjadi kecil. Yang kecil ya cukup dengan senyum selesai, nggak diperpanjang. Karena kadang gini, wanita menggunakan perasaannya, Ya. lelaki menggunakan logikanya, nggak nyambung ini kalau kayak ketemu. gini. Tapi kalau wisdom, bijaksana, wise itu ketemu titiknya gitu loh. Jadi nggak baper, jadi satu nggak merasa menang sendiri, nggak merasa bersalah karena logika. Gitu kan, logika saya benar, enggak kamu bikin aku tersinggung ya kan. Nah tapi kalau bijaksana ini titik tengahnya. Ini mungkin kedua-duanya juga berlaku ya, Berlaku. buat cowok, buat cewek juga Berlaku sama-sama bijaksana. Tapi mungkin lebih dominan harusnya ini terinstal di kepala bapaknya. Iya, bapaknya terinstal, ibunya juga terinstal. Karena dengan demikian konflik bisa dihindari kalau sama-sama bijaksana. Memahami, bijaksana itu saling memahami kekurangan, kelemahan masing-masing. Saya menerima suami saya apa adanya. Saya menerima segala kekurangan istri saya. Walaupun dia bisanya masak Indomie, ya enggak apa-apa, saya terima. Itu kan salah satu minusnya dia. Tapi kelebihannya dia itu yang saya explore. Oke. Ya, gitu kan. Kalau kita hanya melihat kekurangan istrinya, ya kita jadi orang yang nanti emosi. Nah, lu cara mengendalikan emosi supaya ini kan ada juga yang kasus KDRT akhirnya Betul. mukul Betul. dan akhirnya di luar kontrol dan lain sebagainya. Karena apa ya Pak Mentiko? Kita jawab di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Masih bersama dengan Pak Metiko. Kita lanjutkan Pak Metiko. Baik. Persoalan rumah tangga di Indonesia ini cukup banyak dan marak Pak Metiko ya, termasuk Sampai dibikin undang-undangnya, bahkan KDRT. itu dia kekerasan di dalam Iya. rumah tangga pun Iya, itu ada sampai dibikinkan undang-undang, berarti kan ini masalah mengerikan. nasional, itu dia Mengerikan ini. pemukulan, Iya, KDRT, bahkan pembunuhan, Betul. suami Nah. bunuh istri atau sebaliknya Nah, gitu ya. betul. Nah ini apa yang hilang dalam konsep berumah tangga Pak Metiko? Ya, selain 4 pilar tadi yang harus dipegang oleh masing-masing berumah tangga, siapapun itu, mau yang beragama Buddha, nggak Buddha kayaknya sama ini. Ya, ini Betul. universal juga ya. Bukan semata-mata persoalan agama Iya, berarti bukan ya. soal agama. Kalau agama rata-rata udah berkawinan kan semua kawin di bawah agama, gitu kan. Yang paling penting adalah belajar untuk mengembangkan kesabaran. Buddha menjelaskan begini, kantik paramang tapo pidika. Kesabaran adalah pelaksanaan dharma atau kebenaran tertinggi. Sabar, kebenaran tertinggi. Iya, pelaksanaan dharma yang tertinggi adalah kesabaran. Jika kita hilang sabar, wah kesabaranku udah memuncak,
ada batasnya. Berarti Anda membatasi kesabaran itu sendiri. Padahal nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya sabar itu, gitu loh. Karena apa? Kan di Islam juga ada yang ada al-sobirin itu, saya lupa itu. Ada dalilnya juga kan, bahwa kesabaran ini dibutuhkan. Ya, dalam hal apapun kalau kita emosional, nggak bisa menahan diri, hilang sabar, itu malapetaka menghampiri. Ya, sabar dikit kenapa? Semua berproses. Bahkan Sang Buddha sudah sangat jelas sekali kesabaran adalah pelaksanaan dharma tertinggi. Praktek tertinggi itu sabar. Anda bisa menguasai teori, meditasi segala macam, tapi kalau hilang sabar, hilang semuanya. Karena yang tertinggi dari semua praktek adalah sabar. Berarti memang agama Buddha menempatkan emosi ini berbahaya sekali. Berbahaya, ya. Karena emosi yang buruk, ya, dimulai dari namanya pikiran yang buruk, mental yang buruk. Oh Ya. iya. Mental yang buruk ini kalau sebagai berumah tangga dimulai dari namanya agati, kecurigaan. Nah, kecurigaan ini dari mana? Poin yang pertama, tidak saling yakin. Yang benar suamiku nggak main serong. Dia rapi terus loh kalau berangkat kerja. Ya, Masa harus nggak mandi berangkat? Ini kayaknya terlalu banyak nonton drama ini. Ya kan? Nah, orang-orang yang terlalu dramatis, kadang tetangga yang ikut ngomporin, ya kan? Jadilah emosi. Kenapa? Dibumbui perasaan. Terus sikapnya dingin ke aku. Wah, padahal dia capek, ya kan? Ini terlalu banyak main drama pikiran. Makanya pandangannya harus benar. Kalau pandangannya kita benar, memahami kekurangan dan kelemahan suami, selesai. Ini juga dalam ajaran agama Buddha ada juga kalau nggak salah itu ya, saya pernah ingat bahwa pikiran yang benar, perkataan yang benar, itu semua berkolerasi. Iya. Ya, dari pikiran dulu. Nah, kalau pikiran kita udah konslet, ya celaka. Isinya cemburu, marah, besok itu sajam yang keluar. Ya, jadi itu step berikutnya gitu ya. Betul, ketika kan kita dari nggak bisa pikiran yang penuh mengendalikan. kemarahan itu tadi. Nah, ini nggak ada yang mendinginkan dia, nggak ada yang menguraikan. Karena apa? Dia tidak belajar, namanya kesabaran adalah pelaksanaan dharma tertinggi. Kalau kita tahu hakikat pelaksanaan praktek kebajikan tertinggi adalah sabar, maka kita menghilangkan namanya emosi, kita menghilangkan namanya marah. Karena udah tahu yang tertinggi adalah sabar. Sabar itu apa sih? Kan orang suka bertanya, sabar itu apa? Sabar adalah kita bisa menerima apa adanya. Menerima. Iya, menerima apa adanya. Oke. Ya, ini masih panas, saya terima kan. Atau gini, kalau misalkan dalam hati nggak terima, tapi kita nggak ekspresikan kekecewaannya, apakah itu bisa dianggap tidak sabar? Sabar, tapi kan sabar yang sifatnya terbatas. Kalau kesabaran yang tertinggi itu adalah sabar yang ada welas asihnya. Ya udah deh. Ya, makanya disebut kanti paramang. Dari kata paramang itu tertinggi. Kesabaran yang tertinggi adalah kesabaran di dalamnya ada welas asih. Ya, karena namanya kesabaran itu pasti teman dekatnya adalah cinta kasih atau welas asih. Orang yang sabar bisa marah nggak sih? Orang yang marah kan orang yang penuh cinta kasih, dia nggak marah. Orang yang penuh cinta kasih pasti sabar, karena dia nggak mungkin marah-marah. Gitu loh. Orang yang marah adalah orang yang hilang kesabarannya. Orang yang marah-marah adalah orang yang hilang welas asihnya. Makanya kesabaran kanti meta dengan cinta kasih itu, ya, ini pasangan nggak bisa dipisahkan. Orang yang sabar adalah orang yang welas asih. Orang welas asih adalah orang yang sabar. Karena apa? Bisa menerima keadaan apa adanya. Ya sudah, masih panas, tunggu dulu dingin baru diminum. Kalau ini masih panas saya minum, lidah saya rusak, menyakiti diri sendiri. Nah, maka sabar dulu, tunggu sampai dingin. Makanya kesabaran adalah menerima apa adanya. Ya sudah, tunggu dulu, sabar. Gitu loh. Nah, orang yang bisa menerima kekurangan atau kelemahan pasangannya, dia akan menjadi orang yang sabar. Ya memang suamiku seperti itu. Ya memang istriku seperti itu. Sabar, nggak mungkin marah. Ya anakku memang seperti itu. Makanya caranya bagaimana agar anaknya nggak seperti itu. Disupport. Maka gimana agar suaminya nggak seperti itu? Disupport. Tadi kan Pak Metiko menjelaskan 4 kesamaan yang kalau ingin kunci bahagia dalam pernikahan. Tapi kalau menunggu 4-4-nya lengkap, ketemu nggak tuh dan jadi nikah nggak tuh Pak? Ketemu, karena korelasi. Oke. Ketika orang yang sudah sama-sama yakin pasti
moralnya akan baik. Saya yakin ketika saya menjadi istrinya dia, suaminya dia, saya akan menjadi pribadi Saling yang lebih kenal, baik. oke. Iya, kan gini, saya punya teman itu perokok berat, Oke. peminum perokok. Dia udah janji, kalau saya bisa menikah, saya berhenti semua ini, saya tinggalkan semua ini. So, berarti pasangan itu bisa mengubah moral nggak? Oh, oke. Ada juga ya teman saya yang hobi jajan tadi, hobi entertain, Oke. dia ini kalau ada wanita yang menerima saya apa adanya, saya berhenti semua ini total, berhenti. Tapi ada juga yang waktu pacaran, waktu kenal, waktu menikah awal-awal baik, setelah punya anak kambuh, liar lagi. Kenapa? Ternyata di dalam itu isinya konflik, tidak menemukan kebahagiaan di rumah karena Tapi isi berarti penuntut. perubahannya itu tidak didasarkan pada ketulusan bahwa dia ingin berubah karena mendapatkan yang sifatnya materialistis, misalkan ya istri, saya dapat perempuan, oke saya berubah. Itu gimana Pak? Ya ada memang seperti itu karena dia Nggak itu apa-apa juga itu kalau nggak kayak apa-apa gitu. ya karena dia yakin bahwa perempuan itu bisa mengubah dirinya. Itu bagus, motivasi yang bagus. Oke. Daripada wah saya suka dia karena dia cantik gitu kan. Itu pada kecantikan itu kan relatif dan kecantikan juga nggak permanen. Oke. Ya umur berapa sih sampai cantiknya? 50 masih cantik nggak? Ya. Udah berubah kan gitu kan. 50 udah ubahan banyak loh. Wah, Oke. nggak cantik lagi. Ya. Makanya yang penting di dalam rumah tangga itu selain 4 pilar itu adalah mengembangkan kesabaran. Karena ya. Sang Buddha katakan bahwa ini adalah sadara brahmacharya, hubungan suci ya, yang luhur, yang suci. Ini kan praktek, praktek kesabaran. Sabar, istriku masak belum mateng. Ini semua praktek kebajikan itu ada di dalam rumah. Sabar mendidik anak, gitu kan? Sabar menghadapi suami yang temperamen. Ujian itu adanya di dalam rumah. Justru kebanyakan ya. inilah praktek yang real dari kehidupan itu dimulai dari dalam rumah. Kalau kita di rumah nggak bisa menyelesaikan masalah, saya jamin di pekerjaan di luar kita nggak mampu menyelesaikan masalah itu. Nah, Pak Metiko, ada satu case di mana ini selalu menjadi perdebatan dalam Islam paling tidak. Poligami. Ya. Di Islam itu kan kita nggak boleh menafikan bahwa ada ajarannya, meskipun syarat ketentuannya berlaku kan gitu. Betul. Tapi kan konstruksi sosial kita seolah-olah itu kalau poligami negatif isunya dan lain-lain sebagainya lah. Nah, kalau dalam agama Buddha tadi kan nggak menikah nggak apa-apa, menikah beda agama nggak apa-apa. Nah, ini kalau poligami 2, 3 atau 4 bahkan gitu, nah itu bagaimana Pak Metiko? Kita jawab di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Seru nih pembahasannya Pak Metiko. Poligami. Iya. Ini dalam Islam menjadi perdebatan. Ada yang perspektifnya kemanusiaan, ada yang perspektifnya agama dan lain-lain sebagainya. Saya juga sering dapat pertanyaan itu. Oke. Kalau umat Buddha nikah lebih dari satu gimana? Gimana tuh? Oke, saya jawab ya, bahwa di dalam Buddha sebenarnya tidak mengatur mau poligami atau monogami, gitu ya. Yang diatur adalah 4 pilar tadi, dan moralitasnya itu harus dipegang teguh. Itu kan? akarnya. Itu akarnya di situ, ya. Anda mau menikah dengan satu pasangan atau beberapa pasangan selama bisa memegang 4 hal itu tadi tidak menjadi masalah. Kenapa? Di negara yang banyak penganut agama Buddhanya itu kayak di Thailand ya. Lelaki bisa menikah 4. Gak masalah, orang Thailand nggak mau meributkan. Nggak menikah pun juga nggak diributkan. Biasa aja. Biasa aja. Karena itu pilihan. Privat. Itu privat dan itu pilihan. Dan kalau saling menerima, biasa. Raja-raja zaman eranya Buddha itu pasti bukan hanya punya permaisuri, tapi juga punya selirnya, gitu loh. Dan terbuka. Gitu loh. Dan Sang Buddha menasihati apa? Jangan menuruti nafsu. Ya, kalau kita bisa mengerti menuruti bahwa nafsu itu membahayakan kalau dituruti, ya tentunya kita akan mengendalikan diri. Satu sebenarnya cukup kok. Ya, kadang ada mungkin lebih dari satu, itu pilihannya mereka. Satu tapi yang nggak habis-habis. Iya, kalau Sang Buddha menganjurkan memang ya jangan menuruti
nafsu. Ya, karena nafsu nggak selesai-selesai. Tapi kan yang mengetahui nafsu atau tidak adalah niat Iya, masing-masing. satu niat kita memang itu nafsu kan di dalam diri masing-masing orang. Dan yang kedua, ketika mau poligami, seseorang itu kan harus melihat pasangannya, istri pertamanya bagaimana, menerima tidak, cemburu tidak, nanti timbul konflik hati tidak. Kalau dia tidak ikhlas, tidak bisa menerima, tidak bisa ini, Oke. gitu loh. Karena di dalam Buddhis memang tidak mengatur seseorang harus monogami atau poligami, tapi dikembalikan ke masing-masing. Ya, kalau kamu bisa, pasangan kamu bisa menerima ya silakan. Bahkan dalam kisah-kisah hidupnya Bodhisattva. Jadi sebelum menjadi Siddhartha, sebelum menjadi Buddha, kalau kita baca kisahnya, beliau kan pernah menjadi manusia juga, ya, di kehidupan sebelumnya. Karena kita percaya ada kehidupan masa lampau. Siddhartha ini ketika menjadi raja, dia juga bukan hanya punya suami, tapi juga punya selir. Oke. Tapi di dalam kehidupannya sekarang sebagai Siddhartha, istrinya cuma satu, ya saudara saja, selesai. Gitu. Artinya apa? Artinya dalam setiap fase-fase kehidupan, seorang raja memang ya seperti itu, memiliki pasangan lebih dari satu, dan itu kelaziman di zaman dahulu. Tapi zaman sekarang kan nggak lazim, apalagi beban hidup banyak. Memiliki pasangan lebih dari satu adalah sumber masalah. Jadi nggak yakin juga. Iya, jadi nggak yakin juga. Karena ini pasti jadi masalah. Ini baru masalah nanti pembagian waktu, cinta kasih, keuangan. Nanti kalau udah sama-sama punya anak, nanti warisnya bagaimana? Ini pasti jadi panjang. Udah deh. Karena gini, Indonesia kan ada undang-undang perkawinannya. Nanti ada undang-undang tentang waris. Nah, di dalam waris ini kan masalah, ini haknya anak dari istri pertama atau anak dari istri kedua atau anak ini akan jadi konflik. Keluarga. Betul. Makanya itu dipikirkan matang-matang sebelum seseorang itu poligami. Tapi Buddhis orang mau poligami atau tidak poligami, monogami, silahkan. Tapi yang jelas 4 poin itu tadi. Terakhir Pak Matiko, ini kasih pesan buat anak-anak muda ya kan yang baru menikah atau yang akan menikah atau lagi resah teman-teman yang sudah menikah gitu, bisa dikasih nasihat Pak Matiko supaya nggak perlu galau, nggak perlu gelisah. Silakan Pak Matiko. Baik, teman-teman semua yang sudah berkeluarga, berumah tangga, ya, para pemirsa yang bahagia atau yang belum berkeluarga atau yang ingin berkeluarga, ingat, dalam berkeluarga itu tidak ada namanya pasangan yang sempurna, perfect seperti yang kita harapkan, lelaki sempurna, wanita sempurna, tidak ada. Semuanya pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Terimalah kekurangan dan kelebihan pasangan kita atau calon pasangan kita. Dengan menerima dia apa adanya, kita sudah berlatih dharma, yaitu kesabaran. Dengan berlatih inilah kita memiliki bekal, memiliki pahala, memiliki timbunan-timbunan jasa baik. Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang bisa menerima satu sama lain sebagaimana adanya tanpa terlalu banyak tuntutan. Perkawinan yang terlalu banyak tuntutan adalah perkawinan yang akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Menuntut kepada suami atau istri memang boleh, tapi terlalu banyak menuntut adalah sumber masalah. Oleh karena itu, di dalam menjalani kehidupan rumah tangga, sebaiknya penuhilah tanggung jawab sebagai suami dan istri. Suami memiliki 5 kewajiban, demikian juga istri memiliki 5 kewajiban. Ya, itu diuraikan dalam Sigalawadah Sutta. Ini mau diperpanjang nggak? Panjang lagi. Panjang lagi terakhir Pak Matiko. Jadi intinya begini, jalankanlah kewajiban sebagai suami dengan baik dan benar, yaitu memberikan nafkah, ya, menjaga keluarganya, menjaga anak istrinya, ya. Kemudian sebagai seorang istri juga harus bisa menjaga apa yang diperoleh suaminya, berlaku baik kepada suaminya, dan menerima suaminya apa adanya. Nah, dengan demikian kita akan menjadi berumah tangga yang baik, ya, yang hitaya sukaya. Kalau dalam Islam adalah sakinah mawaddah warahmah. Di Buddhis namanya hitaya sukaya. Hitaya adalah sejahtera. Sejahtera artinya tidak kekurangan sandang pangan, terpenuhi. Sukaya adalah bahagia, lahir dan batin. Ya. Itulah tujuan berumah tangga, untuk melahirkan kehidupan yang sejahtera dan bahagia.
Terima kasih Pak Metiko. Ini selain memang untuk pemirsa, buat saya juga yang baru menikah nih Pak Metiko. Oh, baru menikah, Terima ya. kasih Ya, Pak Metiko selamat. sekali lagi. Terima kasih juga untuk seluruh pemirsa yang telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Sebetulnya kalau mau diterusin bisa panjang ini episode-nya, tapi mungkin kita akan bahas selanjutnya di episode-episode lainnya. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Tetap saksikan episode lainnya hanya di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Makasih Pak Metiko.